Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini ialah the power of community atau kuasa persekutuan. Persekutuan itu kata dasarnya apa? Kutu. Ya, nanti baca kamus bahasa Indonesia. Kutu itu, kutu yang di dorang punya kepala itu. Kalau kata persekutuan artinya perkumpulan kutu-kutu. Jadi kutu-kutu itu dong bersekutu di sebuah tempat. Dulu waktu saya di kampung, di Tanimbar sana itu, perhatikan mama-mama dengan ibu-ibu muda, dengan gadis-gadis, dorang duduk di tangga-tangga rumah. Lalu dorang baku cari kutu. Mama paling bawah, kemudian satu lagi dong kira-kira 4 orang atau 5 orang. Nah, itu namanya dong bersekutu. Mencari kutu. Dan orang yang mencari kutu, itu dia bersedia menyerahkan kepalanya kepada orang lain. Untuk kata orang Jakarta, diobok-obok. Dan tidak ada musuh menyerahkan kepala kepada musuh. Pasti mati. Hanya orang yang berkawan, orang yang sehati, sepikiran, setujuan yang bersedia menyerahkan kepalanya untuk diobok-obok. Jadi persekutuan adalah orang-orang yang berkumpul dalam satu visi, satu tujuan, dan bersedia untuk diobok-obok. Baik pikirannya, perasaannya, tujuan-tujuannya yang tidak sesuai dengan tujuan bersama. Saya harap saudara mengerti kebenaran ini. Karena gereja modern menyebut persekutuan itu yang penting kumpul di gereja, nyanyi, ibadah, dengar firman, tuan rumah bikin makan, habis makan lalu dong bungkus bawa pulang. Dan dong pikir itu persekutuan. Orang baku cari kutu tidak pernah musuh dengan musuh. Harus orang yang sehati, sepikiran, sejiwa, punya tujuan yang sama. Itulah hakikat persekutuan. Apa dasarnya? Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu persekutuan yang paling kuat, yang tidak dapat tergoncangkan oleh kekuatan apapun. Nah, waktu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, dan setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan dalam khotbah yang sangat terkenal, hari itu bertobat 3.000 orang. Kenapa Petrus sekali berkhotbah 3.000 bertobat? Karena dia bicara dengan 2 kuasa yang dahsyat. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa di situ ada 2 istilah dalam bahasa Yunani, exousia dan dunamis. Exousia artinya kuasa untuk menyelesaikan sesuatu, kuasa untuk mengatasi orang lain. Dunamis adalah kuasa yang menggerakkan dari dalam untuk melakukan perbuatan baik bagi orang lain, yang kemudian dikenal dengan nama kuasa Roh Kudus. Yang kedua, Petrus menggunakan kuasa firman Allah. Firman kapan? Yang dia dengar selama 3,5 tahun bergaul, berjalan bersama Yesus. Jadi 2 kuasa ini
kuasa Roh Kudus, kuasa firman yang membuat Petrus berdiri dengan begitu tegap, begitu kuat, dan dia sampaikan kebenaran. Dan ketika orang mendengar firman, orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Ingat dua kuasa ini, Roh Allah dan firman Allah. Ini sejalan dengan pengakuan dalam Kejadian pasal 1. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Allah berfirman jadi terang. Berarti ada pertemuan, Roh Allah melayang-layang, dia sedang menyelidiki bumi, dan waktu Allah mengucapkan firman terjadi perjumpaan dan lahirlah sebuah terang. Berarti apa? Supaya hidup kita penuh terang, keluarga kita terang, pekerjaan pelayan kita terang, mesti ada perjumpaan firman dan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 bicara tentang beberapa prinsip. Yang pertama, orang-orang yang dibaptis bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Ayat 42. Mereka bertekun, katakan sama-sama bertekun. Dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul adalah khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itulah yang murid-murid gunakan untuk mengajari 3.000 orang yang baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi terima Yesus itu tidak cukup. Mereka harus bertekun sungguh-sungguh, menyediakan waktu yang berkualitas, mendengar rasul-rasul mengajarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Keluarga yang sehat secara rohani, sehat secara jasmani, sehat secara jiwani, itu karena firman Allah. Dalam konteks itulah jemaat mula-mula mereka bertekun dengan sungguh-sungguh. Kata orang ini kalau makan sungguh-sungguh betul. Dorang makan sampai keringat. Tapi kalau kerja tidak keringat. Kata orang kalau kerja apa adanya, melayani sekedarnya. Tapi kalau makan, anak muda Tanimbar 1, waktu kami ada acara syukur di rumah di kampung. Ini majelis habis makan, guru-guru, habis itu pemerintah negeri. Terakhir, jemaat. Saya lihat anak muda 1. Dia ambil piring, dia taruh nasi itu sedikit di pantat piring. Terus dia taruh RW. Habis itu dia tutup lagi pakai sayur. Baru dia taruh nasi lagi tipis-tipis. Terus dia taruh daging babi. Habis itu dia taruh sayur lagi. Habis itu dia taruh buah. Karena itu sudah bombong begitu. Terus di kiri kanan dia kasih kerupuk. Kayak pagar begitu. Saya datang dekat dia. Kenapa kau ambil makan begitu ya makanan? Aduh Bapak Pendeta tinggal di Jakarta, Bapak tidak tahu. Tidak tahu apa? Ini kalau saya balik sudah habis. Jadi kalau kita makan, bertekun. Kalau ibu-ibu dong bertekun makan, bagaimana caranya? Dong bungkus bawa pulang, Columbus. Persekutuan Columbus. Makanya waktu Yesus kasih makan 5.000 laki-laki, roti lebih berapa bakul?
12 karena PW dari GKW Maranatha tidak hadir. Ini jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu? Firman Allah. Itu kebutuhan jiwa dan kebutuhan rohani. Persekutuan yang kuat, yang hebat, tidak ditentukan oleh gedung gereja yang mewah. Persekutuan yang kuat dan hebat tidak ditentukan oleh saldo kas gereja di bank. Tidak ditentukan oleh jenis kursi di gereja. Dan persekutuan yang kuat ditentukan oleh kedalaman mengalami kebenaran firman Allah. Itu sebabnya satu kali Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Baca Alkitab sebentar langsung tidur. Satu pasal, mungkin setengah pasal selesai. Mulai hidupkan televisi, sinetron Korea, sinetron India, film-film kuntilanak. Yang pria-pria nonton bola. Hanya itu kerjaan kita. Makanya kita nggak kuat. Roma 10 ayat 17 bilang, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Pemandangan terindah di muka bumi ialah ketika kita melihat seorang ayah atau seorang ibu duduk membacakan firman Allah untuk anak-anak mereka. Jadi persekutuan itu kuasanya terletak pada orang-orang yang berbeda latar belakang sosialnya, tapi mereka punya kerinduan yang sama, bertekun dalam firman Tuhan. Kekuatan kita hanyalah firman Tuhan. Maka saya dorong jemaat ini, Bapak Ibu, anak-anak, sediakan waktu yang berkualitas untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu suara Allah. Firman Tuhan itu kehendak Allah. Firman Tuhan itu kekuatan Allah. Saya berkeliling ke berbagai negara, bahkan di Indonesia, hanya untuk memberitakan firman Allah. Kenapa? Karena itu yang memberi kehidupan buat orang lain. Itu yang memberi orang pengharapan yang baru. Itu yang membuat orang sadar dia bisa membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Dia bisa sadar mana terang, mana gelap. Dia bisa tahu ini lampu merah atau lampu hijau. Kesadaran akan firman Allah yang membuat jemaat bertumbuh begitu hebat. Dan murid-murid mengajarkannya di dalam persekutuan jemaat. Yang kedua, mereka juga bertekun dalam persekutuan. Persekutuan yang sehat itu orang bersedia ditegur. Kalau dia berbuat salah, bersedia dinasihati. Tidak peduli pangkat jabatan golongan. Bersedia untuk mengalami kehidupan bersama. Dia tidak kawaja kalau ada kerinduan membagikan senyum buat orang lain. Jangan menahan kebaikan dari orang lain. Persekutuan yang kuat itu adalah persekutuan yang bersedia untuk mengatakan, aku tidak hanya mengasihi engkau, tapi aku juga menegur kesalahanmu, memperbaiki kelakuanmu, dan mendidik engkau dalam kebenaran. Tapi lihat gereja modern, dong penuh kepalsuan, karena semua dipalsukan, dimanipulasi. Dan itu cepat atau lambat tidak akan pernah bertahan lama. Kejahatan itu ada
Masa berlakunya ada expirednya. Kebohongan ada expirednya. Tapi kebenaran Allah tidak pernah ada expired. Sekali Anda berbohong, maka Anda akan berbohong berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kebohongan beranak cucu kebohongan. Mari jadi gereja yang dengar-dengaran sama firman Allah. Jangan mau dihancurkan dengan kebohongan. Kenapa Adolf Hitler dan Nazi Jerman menang? Karena tiap hari menyebarkan kebohongan. Kebohongan yang terus-menerus disebarkan lama-lama menjadi kebenaran. Ada banyak orang baik di gereja, tapi dia diam. Tidak mau repot. Tidak mau kasih tahu yang benar. Akibatnya kejahatan terus berkembang. Akhirnya jadilah kebenaran. Gereja mesti punya filter yang kuat. Filter dari gereja ialah firman Allah. Tidak ada yang lain. Mereka bersekutu atau bertekun dalam apa? Memecahkan roti. Ini apa? Makan bersama. Makan bersama itu Bapak Ibu, ini bukan soal makanan. Musuh tidak pernah makan bersama musuh. Yang makan bersama itu hanya kawan, saudara, dan teman. Yang keempat, mereka bertekun dalam apa? Doa. Kenapa berdoa itu penting dalam komunitas? Karena doa adalah cara orang yang tidak berdaya mengharapkan pertolongan dari yang lebih berkuasa. Berarti kalau Anda tidak berdoa, berarti Anda lebih hebat dari Tuhan. Orang yang suka berdoa adalah orang yang sedang menadahkan tangannya dan dia berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Berdoa juga berarti apa? Membuat sebuah tempat perjumpaan, terminal pertemuan antara kita dengan Tuhan. Terminal itu bernama doa. Jadi mari kita bertekun dalam doa. Ingat, dengar firman berarti kita dengar Tuhan. Berdoa berarti Tuhan dengar kita. Itu hakikat di dalam the power of community. Hakikat dalam kuasa persekutuan. Bertekun dengan firman Allah. Membangun persekutuan yang kuat. Saling. Makan bersama. Membagikan kehidupan dengan orang lain. Yang berkelebihan menolong yang berkekurangan. Yang berkekurangan tidak merasa minder, tapi dia merasa ini saudaraku yang sedang menolong aku. Dan mereka bertekun dalam doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang kita praktekkan, apa yang terjadi? Lihat ayat 43. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 15% di dunia ini orang percaya Yesus karena mendengar khotbah di televisi, mendengar di YouTube, di media sosial, mendengar khotbah hari Minggu di KKR. Tapi 85% orang percaya Yesus karena melihat dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Maka kalau gereja tidak percaya mujizat, berarti gereja itu kehilangan 85% tuaian jiwa baru. Dalam pengalaman pelayanan di berbagai tempat, di Indonesia maupun di luar negeri, di China, di Afrika, di Amerika, di Kanada, banyak sekali mujizat yang Tuhan izinkan terjadi. Ada orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang-orang yang luka disembuhkan.
lakukan. Itu mujizat-mujizat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Yang disebut milik bersama artinya you tidak punya kesempatan untuk mencari keuntungan. Artinya you ikut pelihara, you ikut bertanggung jawab untuk keselamatan sesuatu. Di gereja milik bersama. Ini bukan urusan majelis dan pendeta. Ini milik kita bersama. Maka kita jaga kebersihannya. Kita pelihara semua fasilitas yang digunakan. Itu milik bersama. Itu ciri khas orang percaya. Dia tidak ambil untuk dirinya sendiri. Dia mengutamakan orang-orang yang membutuhkannya. Di India Selatan, sebuah gereja pemimpinnya namanya Victor John. Saya pernah di sana 2 minggu. Dalam waktu kurang dari 15 tahun, orang baptis hampir 50 juta orang. Pindah agama, bukan pindah gereja. 50 juta orang. Dalam kurang 15 tahun. Dari cara-cara hidup kayak begini. Bagikan makanan. Ada kelebihan orang tidak bungkus, ibu bawa. Tukang beca menangkan tukang beca. Anak SMA menangkan anak SMA. Misi itu bukan hanya dipikirkan, dipraktekkan. Pergi beritakan Injil. Bukan rapat terus. Surat terus. SK terus. Kirim orang pergi menangkan jiwa. Keluar dari semua sarang-sarang itu. Karena tugas kita membawa jiwa kepada Tuhan. Yang terakhir. 47. Mereka memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Mau disukai semua orang? Tekun dalam firman Allah. Tekun dalam doa. Tekun dalam komunitas. Membagi hidup kita. Seorang bapak gereja namanya Santo Agustinus. Ada seseorang yang tanya sama dia, Santo Agustinus, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Anda sering berkata Yesus itu kasih, Allah itu kasih. Apa bentuknya? Apa rupanya kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih itu punya tangan. Tangan yang diulurkan untuk menolong orang yang terpuruk. Kasih itu punya kaki. Kaki yang melangkah menghampiri mereka yang membutuhkan pertolongan. Kasih itu punya mata yang melihat keadaan mereka. Kasih itu punya telinga yang mendengar rintihan-rintihan mereka. Kasih itu punya hati yang ikut merasakan perjuangan, ikut merasakan kesengsaraan mereka. Kasih itu adalah Kristus. Kita gereja lain, dong cuma tinggal di singgasana, tinggal di atas mimbar, lalu dia bilang begini, saya mengasihi kau. Ada satu kisah di Jakarta tahun 80-an. Waktu itu belum ada handphone. Yang ada itu kantor pos. Ada satu jenderal, dia pindah dari Jakarta ke Semarang. Anak gadisnya baru SMA kelas 2, anak itu ikut pindah. Anak gadisnya ikut pindah sama orang tua. Tapi anak itu sudah punya pacar. Karena biasa anak-anak muda dong masih pacaran, pacarnya di Jakarta itu 1 minggu 2 kali sampai 3 kali kirim surat. Isinya kita udah tahu, I love you so much forever. Burung Papua, burung cendrawasih. Saya cinta kasih. Haleluya. Pokoknya 1 minggu 2 kali surat cinta.
pakai kantor pos. Setelah anak gadis itu tamat SMA, dia nikah. Saudara tahu dia nikah sama siapa? Sama tukang pos. Kenapa? Sebab dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kau cuma tulis surat I love you, tapi tukang pos dia face to face. Kau cuma Facebook, ini face to face. Kau cuma bilang I love you dari mimbar gereja. Kau bikin pengumuman dari mimbar 2. Tapi yang mengunjungi anggota jemaat itu pornografi, narkoba, internet, drakor. Siapa yang banyak berkunjung, dia pasti dimiliki dan dicintai. Maka gereja mesti bertobat. Kebiasaan hanya mendatangi orang dengan surat dan surat dan surat. Saya nggak butuh suratmu, saya butuh fisikmu. Yesus saja turun dari sorga untuk berjumpa dengan orang-orang yang hina seperti kita. Gereja mesti ubah. Kalau tidak, Anda akan kehilangan semua. Banyak yang hilang. Karena Bapak cuma kasih handphone, Bapak kasih motor, kasih mobil, tapi Bapak nggak pernah hadir dengan anak-anaknya. Kita bilang kita kasih jemaat, kita cinta jemaat, hanya di mimbar-mimbar gereja. Tapi orang lain yang berkunjung, alkohol berkunjung. Mereka duduk dengan minuman-minuman keras di gang-gang itu. Mereka duduk dengan gadgetnya, dengan semua kecanggihan-kecanggihan teknologi. Mereka dikunjungi oleh internet. Mereka dikunjungi oleh semua film-film yang tidak benar. Siapa yang memiliki mereka? Yang selalu berkunjung, dialah yang berkuasa. Pemimpin-pemimpin gereja bertobat. Datangi, kunjungi, tanyakan, rasakan denyut dan jantung. Sapa dia, tepuk pundaknya. Ada apa? Dikit-dikit surat, dikit-dikit SK, dikit-dikit skors, dikit-dikit pecat. Yesus tidak pernah melakukan itu. Tapi dia justru datang menyalibkan dirinya karena dia mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kuasa komunitas terletak pada kekuatan untuk bersama-sama. Bukan kekuatan khotbahnya, bukan kekuatan perkataan, tapi bersekutu, saling cari kutu, makan bersama, berdoa bersama, ikut merasakan denyut jantung dan pengharapan mereka. Hanya itulah yang membuat gereja bertahan. Saya berdoa supaya GKU Maranatha di Jalan Patimura jalur 6 Timika hidup dalam the power of community. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.